Selamat pagi, Atma Namaste. Atma Namaste, Ko Ade. Namaste. Namaste, Ko Ade. Atma Namaste. Atma Namaste. Semuanya. Ko Iya. Ade dan semua. Terima kasih Ko Ade. Sama-sama, terima kasih. Ngantuk pol kok, gila. Oh, ngantuk Pol. Oh, bagus dong. Atma Namaste. Terima kasih Ko Abe. Yuk, terima kasih. Namaste, thank you Ko Abe, thank you Thank you. teman-teman. Iya, Thank you. ya kita Iya, jangan. Terima kasih Ko Abe. Iya. Kenapa Pak Hadi? Pak Hadi ya tadi ya? Apa Stephen? Oh, enggak. Saya juga pamit ya, berhubung baru pertama silakan. kali join. Siap. Banget untuk semuanya dan teman-teman. Oke, Pak Stephen. Saya lanjut kerja ya. Siap. Thank you. Yuk. Iya. Ini saya pengen buka video tapi kok tadi bisa pas sebelum awal dicoba. Ini dibuka nggak bisa. Ya sudahlah. Ya. Oke teman-teman, saat ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Juan Lee. Nah, Dr. Juan Lee ini saya kenal dari semenjak kuliah. Semenjak kuliah dia juga sudah aktif melayani. Kita aktif bareng pelayanan seperti itu. Dan yang luar biasanya lagi, Dr. Juan Lee sampai saat ini, walaupun sudah menjadi dokter, dokternya pun dia cuma pelayanan, setahu saya. Cuma pelayanan. Nggak banyak pelayanan lah yang Dr. Juan Lee lakukan. Sampai kemarin itu Dr. Juan Lee posting di grup WhatsApp kami, itu tentang meminjamkan tabung oksigen. Nah, jadi di pandemik ini, ternyata kita banyak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain sesuai profesinya masing-masing. Dan Dr. Juan Lee bergerilya, mengumpulkan tabung oksigen dan meminjamkan kepada teman-teman yang COVID yang butuh tabung oksigen. Mungkin saya kembalikan kepada Dr. Juan Lee. Silakan untuk berbicara lebih penuh lagi. Aku spotlight dan izin rekam ya, Dok. Iya, silakan. Iya. Oh, itu mic ya, Dok. Weh, udah. Ya, ini. Wih, keren. Udah siap dia. Lebih siap dari saya. Oke, silakan Dok. Gimana? Apa yang mau dibagikan? Silakan Dok. Oh, lagi ngotak-ngatik ya Dok? Oke, sebentar. Saya share screen ya, boleh ya? Oh, boleh. Sangat boleh sekali. Ya. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bro Albert atau dipanggil Abe di sini ya, yang sudah beri kesempatan untuk berbagi ya. Saya kenal Bro Abe dari 98 ya, dan kita ada WhatsApp group bareng dan akhirnya diundang. Sebenarnya udah hampir 3 minggu yang lalu mengundang saya untuk sharing. Tetapi karena kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya baru pagi ini kita deal untuk sharing. Salam kenal, perkenalkan nama saya Dr. Juan Lee. Betul, saya praktek, saya lulusan Atma Jaya tahun 2005, saya angkatan 98 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atma Jaya, dan lulus 2005. Sejak saya mahasiswa kedokteran, saya sudah membantu pelayanan di Susteran Putri Kasih Cilincing, dan sampai sekarang berarti saya itu join di Susteran Putri Kasih sejak mahasiswa itu tahun 99 sampai sekarang 2001 ya. Jadi dan sejak kuliah sudah melayani di sana walaupun tidak praktek, tetapi bantu bungkus obat, tumbuk obat dan lain sebagainya ya. Setelah lulus sampai sekarang praktek di sana. Dan memang praktek saya tidak dibayar sama sekali. Ya, begitu. Bentar. Nah, apa yang saya lakukan selama masa pandemi ini? Saya berbagi ya. Jadi sebelum gerakan tabung oksigen ini, saya juga melakukan berbagai kegiatan pengajaran untuk
teman-teman di bidang insurance ya, saya juga income saya dari mana? Income saya praktek hanya pelayanan, tetapi income utama saya bukan dari dokter, tetapi income utama saya. Kita tahu ya, Maret 2020 Indonesia dinyatakan darurat COVID, bencana nasional non alam, berarti dalam ini adalah COVID-19, dan sampai sekarang ya statusnya masih pandemi. Nah, saya berpikir apa yang saya bisa lakukan selama masa pandemi ini ya. Jujur selama pandemi ini kami di Susteran Putri Kasih juga off karena di Cilincing itu daerah sangat padat dan masyarakatnya diedukasi untuk menggunakan masker dan lain sebagainya pun Mental ya. Susah ya. Ya, susah pantau. Lalu kedua adalah klinik kami juga ruangannya tertutup ya, sehingga sangat riskan kalau seandainya kami melakukan pelayanan. Dan juga ya pelayanan di sana juga ada banyak dari klinik itu adalah regenerasi ya, dari adik-adik kelas. Jadi saya juga dari kakak kelas ya, turun-temurun. Jadi kami juga membimbing mahasiswa dan dokter-dokter yang baru lulus juga berkarya di sana. Singkat cerita, selama pandemi itu akhirnya klinik juga off, dan di Desember ini baru Suster Putri Kasih merenovasi, membuka ventilasi lebih lagi, exhaust fan, ventilasi terbuka, dan lain sebagainya, supaya bisa persiapan untuk new normal. Nah, lalu saya kepikiran apa yang bisa saya lakukan selama masa pandemi ini. Akhirnya kita tahu di bulan Maret April itu kami dunia mendapat masker medis yang sangat-sangat tinggi ya. Satunya bisa sampai 250.000, 500, 450.000 untuk masker medis ya, padahal nilai harga normalnya 25 sampai 50.000 ya, hampir 10 kali lipat. Lalu masker N95 satu box isi 20 atau isi 50 itu 1.460.000. Bisa satu boxnya hampir 5,5 juta ya, dan ini sangat-sangat mencekik kita ya. Kita di garda depan dalam arti kata pelayanan pada pasien-pasien COVID, teman-teman sejawat, tetapi kekurangan masker atau kesulitan mendapatkan masker dan baju APD ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya berinisiatif mencari titik-titik baju-baju APD, baju hazmat yang seperti astronot itu. Lalu saya juga akhirnya menemukan juga titik-titik di mana langsung ke distributor, ke 3M, ya, dengan harga yang normal. Saya beli dengan harga 400.000 satu box, ya. Sedangkan teman-teman di luar sana ada yang di Timbun dan lain sebagainya jual dengan 5,5 juta, 4,5 juta, dan sebagainya. Akhirnya saya menggerakkan dalam dana dan berbagi. Ini adalah sebagian yang dilakukan pada saat sebelum gerakan tabung oksigen ya. Dan saya mengajar ya, saya men-sharingkan ilmu yang saya dapatkan pada teman-teman insurance tersebut, dan mereka dengan sharing mereka berbayar dan dananya itu diputar untuk beli APD ya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah kardus-kardus yang saya kumpulkan lalu packing ya, juga bersama teman-teman di insurance tersebut, bergerak bersama ya. Oke, dan ada refleksi yang menarik yang saya mau sharingkan, bahwa ternyata ini kan kardus ini benda mati, ya. Yeah. Mungkin udah 400-300 titik saya sharing, kirim ya ke berbagai tempat di Indonesia kardus-kardus tersebut. Nanti ada beberapa gambar ya. Oke, nah ini dia. Ini saya refleksi kardus ya, 14 Mei 2020 ya. 2 bulan sudah berjalan donasi ini, di akhir Maret setahu saya gerakan ini ya. Cari kardus untuk packing, cari di toko kelontong di Jalan Tenis dekat rumah saya sambil beli telur dan sembako lainnya. Lalu dapat juga di perumahan kami dari tukang-tukang kebersihan setelah kami bagi-bagi donasi nasi bungkus dan ekstersi di pertengahan Maret 2020. Lalu berjalan waktu, teman-teman ada yang punya toko rokok di toko Tanah Abang, dan akhirnya banyak kirim kardus-kardus bagus merek rokok tertentu tersebut. Total hampir 100 kardus dikirimnya ya. Kardus
suatu benda mati tetapi menjadi hidup setelah diisi APD donasi untuk teman-teman sejawat frontliner dalam memerangi COVID-19. Menjadi duta garam dan terangnya bersama dengan berbagai APD di dalamnya. Terima kasih atas teman-teman selama ini. Donasi teman-teman sudah tersebar di hampir penjuru dan pulau di Indonesia. Donasi masih berlanjut, biarlah namanya dipermuliakan. Haleluya. Jadi ini juga menjadi satu refleksi ya. Jadi saya mencari kardus, ternyata Tuhan menyediakan kardus banyak banget ya, 100 kardus dikirim oleh teman, dan saya merefleksikan, ini pasti nggak ada yang kebetulan bahwa kok bisa ya, gitu ya. Dan akhirnya kardus benda mati diisi oleh APD untuk menjadi hidup, begitu ya. Karena kan APD itu benar-benar suatu, apa ya, Kebutuhan mendesak banget ya. mendesak sekali, begitu ya saat itu, ya. Oke. Kalau yang ini masih berjalan, Dok? Ini berakhir di Januari kemarin ya, karena kan sudah banyak sekarang ya, APD-nya juga sudah turun harga ya. Masker sekarang udah di Tokopedia udah ada yang satu box 30.000, 50.000. Jadi dan baju hazmat juga sudah banyak ya. Oke, ya. Dan kami alihkan sekarang ke tabung oksigen. Nah ini dia ya. Jadi ini ya saya kirim ke Wisma Atlet, ini ke Palu. Ini kemana ini ya? Ke Saumata ya. Saumata itu di Sulawesi ya. Lalu ini ke Labuan Bajo. Ini teman saya angkatan di Labuan Bajo. Ini ini ya, dus-dus ini ya. Kami packing ya. Saat hari itu packing 57 dus ya. Banyak sekali ini, ya. Ya, ini kami kirim ke Nabire ya, ke Nabire. Jadi saya kirimnya sudah ke Aceh, dari Aceh sampai Nabire, dari Jailolo, Sulawesi Utara sampai ke Larantuka begitu. Total 320 titik kami kirim ke seluruh Indonesia. Total donasi yang sudah terkumpul mungkin 2020 sampai dengan donasi makin turun ya di bulan Desember, Januari dan lain sebagainya. Saya mengajak kakak-kakak kelas saya juga untuk berbagi di institut ya, bicara tentang stem cell therapy during COVID-19 pandemi ya. Lalu juga kakak kelas saya, Dr. Riki Tenggara, spesialis penyakit dalam KGH, konsultan gastroenterologi dan hepatologi, bicara tentang berbagai macam gejala COVID-19 ya, dan investasinya cuma 50.000, 58.000 untuk mereka berdonasi seperti itu. Ya, dan banyak, ada mungkin 8 kali kakak kelas dan sebagainya. Dan mereka dananya ini saya putar untuk donasi tersebut begitu. Selain juga ada donasi mandiri dan lain sebagainya. Dan ada gerakan juga yang menarik, gerakan gotong royong sesama teman sejawat. Ya, jadi mereka teman sejawat yang tanda kutip lebih, donasi itu harga ya. Mereka beli ya, tanda kutip beli itu untuk berdonasi. Jadi dana itu diputar lagi seperti itu, supaya saya berpikir sustainable dari donasi. Itu yang saya pikirkan. Nah, saya juga berbagi pada teman-teman ojol ya, menyuntikkan teman-teman mereka juga kan keliling juga perlu pertahanan, jadi saya menyuntikan total suntikannya mungkin udah ada 100 kali suntikan vaksin vitamin C buat teman-teman ojol tersebut. Itu di rumah Ju? Nah, ya di rumah, di teras rumah saya. Jadi mereka jaga jarak dan lain sebagainya, timenya ya disuntikan dengan pakai barrier semua ya, seperti itu. Jadi gerakannya pertama adalah gerakan APD ya, donasi melalui online course, mandiri dan donasi mandiri ataupun putar donasi tersebut. Kedua adalah dari gerakan teman-teman sejawat untuk yang masker tersebut. Ketiga adalah yang suntikan vitamin C untuk teman-teman ojol begitu. Ini sampai Desember ya, suntik vitamin C ini ya, rutin seperti itu ya.
Oke. Nggak sampai sekarang berarti, sampai Desember aja ya, Ju ya? Desember. Lalu berikutnya saya alihkan ke donasi vitamin C tablet mereka. Iya, Begitu. iya. Ya, jadi untuk mengurangi resiko juga karena kan sering Betul. ketemu hampir Iya, seminggu. iya. Dokter ini nekat sekali ya, yang teman-teman ini ya. Ojol kan risiko juga ya. Ya, ojol kan juga beresiko karena kan mereka sering Banget. Iya. siapa dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ya karena kan kita pakai protokol kesehatan, mereka di pekarangan rumah ya, udara terbuka, lalu mereka harus cuci tangan dulu. Lalu sebelum dan setelahnya saya disinfektan pekarangan rumah saya, begitu sih. Itu yang saya lakukan. Siap. Gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya, saya dokter gigi, kami punya 3 klinik gigi, lalu tentu di klinik juga harus ada tabung oksigen sebagai syarat izin klinik dan lain sebagainya. Selama ini ya istri saya tidak praktek karena selama pandemi saya jujur agak membatasi atau melarang istri saya untuk praktek karena resiko dokter gigi itu sangat tinggi karena aerosolisasi dan lain sebagainya. Sebagai langsung ke lendir ya? Iya, langsung muka mulut, ngebor, dan itu kan ini ya. Dan sebagaimana teman-teman tahu ya, ada 380-an dokter gigi di seluruh Indonesia terpapar COVID-19, dan total 33 dokter gigi meninggal. Di Januari saya baru dapat update, ada 22 dokter gigi meninggal di Januari saja, dokter gigi. Ya, jadi saya sangat berhati-hati dalam arti karena kan kliniknya juga di rumah saya. Ini saya sekarang ada di ruang praktek gigi istri saya, di mana ruang prakteknya gigi ini jadi ruang kerja saya sekarang seperti itu selama masa pandemi ini. Ya, nah ya balik lagi ke tabung oksigen. Singkat cerita adalah saya di 15 Januari 2021 ditelepon oleh teman saya pinjam tabung oksigen, ya karena salah satu temannya, which is itu juga teman saya juga kenal Bu Magna itu sesak nafas, ya. Singkat cerita dia baru pulang dari luar kota karena ada pernikahan, balik ke Jakarta kembali terpapar COVID-19 dan kondisi juga sesak, kesulitan mencari rumah sakit, ya. 12 Januari udah hasil negatif tapi intinya 12 Januari hasil negatif, tetapi swab ke berikutnya hasilnya positif ya di tanggal 15 Januari tersebut. Nanti tabung oksigen taruh di depan rumah saja ya. Ya oke, saya bilang saya ada, lalu saya taruh karena kan sudah malam ya, jam 11:30 malam ini. Ini tabung oksigen regulatornya ya. Saya bilang untuk cara menggunakan tabung oksigen ya udah googling di YouTube, saya bilang ya. Tolong diisi dengan aqua setinggi batas untuk melembabkan oksigen yang keluar tersebut. Ya, jadi tabung, selang dan lain sebagainya karena emergensi ya malam-malam. Lalu saya tunggu sampai 12:30 belum datang-datang juga ya. Akhirnya saya bilang saya udah taruh di depan teras rumah. Saya bilang saya udah infokan ke satpam bahwa nanti ada yang ngambil. Kalau ngambil berarti bukan maling tanda kutip karena memang sudah janjian. Seperti jadi akhirnya mungkin jam 1 ya anaknya dari Bu Magna, Chris namanya, akhirnya ambil tabung oksigen tersebut. Nah, itu jadi dimulai dari 15 Januari 2021 berarti which is itu baru sebulan gerakan ini ya. Sebulan 1 minggu. Nah, lalu apa yang saya pikirkan kembali? Waduh, saya punya 3 tabung oksigen. Lalu saya kepikiran bahwa di klinik kami di Cilincing itu ada 7 tabung oksigen. Ya. Lalu saya kontak Suster Putri Kasih di sana, Suster Sari namanya, Suster, klinik kita kan selama ini tidak ini dan klinik juga sedang direnovasi. Boleh nggak saya pinjam 6 tabung oksigennya, 1 tetap di Suster supaya jaga-jaga di sana dan bantu yang kalau membutuhkan di sana juga kan kalau ada yang sesek, asma, kebanyakan juga TB ya. Butuh ya, selain juga COVID ya. Nah, maka saya pinjam ya 6 tabung oksigennya. Ada yang kosong dan lain sebagainya ya. Akhirnya saya 3 di rumah saya, 6 dapat dari Suster, 9 ya. Lalu saya blast info ini ke grup di gereja kami di DPP Pleno ya, bahwa kami melakukan gerakan tabung oksigen sudah ada 9 dan lain sebagainya. Lalu luar biasa. Ada 1 suster dari
Panti Werda Santa Ana di Telukong, japri saya kepalanya ya. Beliau katakan, dokter, di sini ada banyak tabung oksigen, ya. Mungkin saya dipinjamkan 7 lagi tabung oksigen, ya, seperti itu. Lalu akhirnya saya diperkenankan untuk dipinjamkan tabung oksigen dari Panti Werda Santa Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7, ya. Terus saya tanya, suster ini di Panti Werda ada nggak? Ada, ya masih ada 2 atau 3 tabung yang memang standby, ya. Akhirnya saya hujan-hujan ke sana hari Minggu ambil, ya, dan saya foto ini sebagai bukti saya pinjam sekian, ya. Lalu ini ada regulator, ada yang nggak ada regulator dan lain sebagainya, ada yang oksigennya kosong dan lain sebagainya, ya. Apa yang saya lakukan? Tentu saya harus mengisi semua tabung oksigen tersebut. Saya juga blast di berbagai WA, dan puji Tuhan ya, gerakan ini menggerakkan orang lain untuk bergerak. Saya tidak minta donasi ke teman-teman yang ini saya blast, tetapi ada yang minta dong nomor rekening dan lain sebagainya. Ya, support untuk pengisian tabung oksigen, beli regulatornya, karena satu regulator itu 230 sampai 250. Ya, akhirnya saya bisa pakai donasi tersebut untuk ngisi tabung oksigen, lalu beli regulator, lalu ada teman juga di blast, saya ada regulator di rumah, dari Sukabumi, kirim 2 regulator untuk gerakan ini. Lalu juga ada beberapa teman-teman, oh saya punya tabung oksigen nggak dipakai, kirim lagi. Jadi bersyukur awal ini dapat 18 tabung oksigen di awal gerakan ini. Akhirnya saya berpikir bahwa saya sendiri nggak mungkin 18 tabung oksigen di rumah saya. Akhirnya saya mencari relawan. Saya juga blast di berbagai WAG untuk mencari relawan untuk rumahnya atau bersedia untuk taruh di rumahnya ada tabung oksigen tersebut, lalu bersedia juga kalau seandainya ada pinjam sana-sini. Memang cukup beresiko ya dalam arti kata menjadi relawan, saya memahami ada beberapa yang awalnya niat tetapi akhirnya mundur secara bertahap, tapi it's okay. Kenapa? Karena kita tahu ya penyebaran COVID-19 bisa melalui tidak langsung. Dan ini adalah kan tabungnya juga dari buat COVID kan? Ya, buat orang COVID ya. Kan ngeri-ngeri sedap kalau saya jadi relawan ya. Akhirnya ada yang bersedia di awal semangat, tapi setelah itu di WA Group juga tetap masih ada. Saya tidak ini, tapi ya cari orang juga cukup susah untuk relawan ini begitu ya. Tapi saya memahami bahwa memang harus jaga diri dan lain sebagainya. Ada satu resiko yang saya ambil untuk hal ini. Istri saya juga ingatkan tabung oksigen ini harus diinfektan. Awalnya saya taruh di depan ya sebelum ini ya. Tapi ini 18 tabung saya taruh di depan rumah. Saya pikir bahaya sekali ya tabung oksigen di luar, takutnya ada maling dan lain sebagainya. Kita tahu ya selama masa pandemi ini tingkat kejahatan juga meningkat ya. Akhirnya apa? Ya udah saya disinfektan, akhirnya saya taruh juga di dalam rumah ya. 18 tabung saya taruh di ruang kerja ini di samping sini udah. Di dalam rumah? Oh, dalam rumah, nggak di dalam garasi? Di garasi karena kan rumah kami tidak ada pagar, begitu ya? Oh ya. Begitu ya. Nah, setelah saya semua ini sudah terpasang ya, sudah ready ya. Lalu saya namakan masing-masingnya. 7 itu dari pinjaman dari susteran SCM Santa Ana, lalu yang 6 adalah dari Susteran Putri Kasih, ada juga yang mandiri. Saya tempelin namanya. Regulatornya dari Sukabumi juga saya kasih ini. Seperti itu. Ya, jadi saya jaga kamu juga jaga saya. Dalam arti kata kan resiko itu adalah tabung oksigennya bisa dipinjam nggak kembali gitu kan. Itu juga menjadi satu resiko. Setelah gerakan ini saya blast dan lain sebagainya juga ada orang yang berniat jahat. Ya saya ini kok tiba-tiba ada orang dari satu titik nggak kenal. Memang banyak yang masuk WA nggak kenal dan saya harus screening. Screeningnya pertama adalah betul nggak dia ini benar-benar mau pinjam. Kedua adalah jangan sampai jadi penjahat, mafia, kumpulin orang dan sebagainya, pinjam sini, semua juga kejahatan bisa ya virtual atau kejahatan virtual ini kan juga sangat berbahaya. Satu tabung oksigen itu artinya 600 sampai 800 ribu. Yang gede aja mungkin 1,2, 1,3 juta begitu ya. Jadi kalau 18 telepon hilang kan itu tanggung jawab moral dan tanggung jawab beban juga. Tapi resiko itu saya ambil. Resiko kedua adalah
pinjam betul tapi nggak kembali. That's why saya harus membuat sistem bagaimana supaya menjaga supaya tabung oksigen ini punya aturan mainnya begitu. Oke, kita baik gerakan ini, tapi juga kita harus membuat regulasi ketat akan gerakan ini begitu ya. Nah ini akhirnya teman juga mau join ya, beberapa teman, ada dokter adik kelas juga join, dan dia juga buat ini bukan saya yang buat tetapi teman relawan ya, gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan, persembahan DRJ Academic Care ya. Ini free untuk pasien COVID-19 yang membutuhkan, tetapi dalam kurung syarat ketentuan ya. Dan saya ada WA group untuk memonitor atau saling komunikasi. Nah ini dia. Ini adalah surat inform consent peminjaman tabung oksigen. Ya, gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Mohon jaga aku akan jaga kamu. DRJ Academic Care. Dengan ini saya menyetujui syarat peminjaman tabung oksigen di bawah ini. Maksimal peminjaman adalah 10 hari. Dihitung sejak tanggal pengembalian. Saat tabung oksigen dikembalikan dalam keadaan penuh. Jadi mereka yang pinjam jangan kembalikan tabung oksigen kosong. Ya, sekali isi tabung oksigen murah kok, 15.000. Tetapi 15.000 doang ya. Itu saja, tetapi mereka harus kembalikan isi, balikin juga isi lagi, sehingga tidak ada kesulitan untuk bolak-balik untuk ke tempat pengisian tabung oksigen tersebut. Ya, selang oksigen disediakan oleh peminjam karena merupakan personal use. Ya, kami menyediakan non-rebreathing mask, masker oksigen yang memang untuk khusus COVID ya, dalam arti kata ada bag-nya. Tetapi bagi mereka yang tidak emergensi dan lain sebagainya, kami sediakan, mereka hanya bayar biaya kami beli 25.000. Jadi mereka pada saat pinjam nggak ada misalnya nggak ada selang oksigennya, mereka bukan beli ya, tetapi mengganti biaya kami beli 25.000 supaya kontinu. Ya, seperti itu. Lalu keempat, bertanggung jawab penuh akan keberadaan tabung oksigen tersebut dan bersedia mengganti tabung oksigen yang sesuai bila tabung oksigen tersebut hilang. Begitu. Mengisi dan mendatangani inform consent dengan saat pengembalian di atas materai 10.000 dan melampirkan fotokopi KTP. Materai lagi-lagi disediakan oleh peminjam. Lagi kalau seandainya mereka emergensi nggak ada materai, ya saya sudah siapin materai, mereka hanya ganti biaya materai tersebut. Jasa pengantaran tabung oksigen ke dan dari dilakukan oleh peminjam. Jadi kami bukan seorang yang nganterin, mereka harus ada, misalnya mereka yang pesan Gojek sendiri dan lain sebagainya untuk ambil di rumah kami ya. Pakai Gojek pun bisa ya, Dok? Bisa ada beberapa yang pakai Gojek, dan saya juga punya Gojek langganan ya. Gojek langganan yang kan Gojek langganan Gojek itu yang saya suntikin vitamin C itu kan sudah kenal ya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya udah ditata ya, saya udah diatur ya bagaimana supaya mempermudah gerakan ini. Saya juga semua serba tidak ada yang kebetulan menurut saya ya. Saya berpikir butuh kardus. Cari kardus susah dan lain sebagainya, akhirnya dikirim 100 kardus ya. Waktu itu donasi juga seret, akhirnya tiba-tiba ada yang transfer untuk beli APD dan lain sebagainya. Lalu saya pernah kirim, ini saya menarik ya, saya flashback dulu APD, saya kirim ke ekspedisi, ketemu orang yang juga ternyata buat dia usaha garment ya, dan buat baju APD ya. Singkat cerita, akhirnya dia menawarkan saya untuk beli baju APD-nya. Oke lah, saya beli ya. Baju yang bisa baju hazmat yang ternyata bisa dicuci ulang, ya itu bagus ya, nggak sekali pakai ya. Singkat cerita akhirnya beli, dan saya mereferensikan ke teman-teman sejawat saya yang lain, di mana teman sejawat saya ada yang beli ternyata dibohongin oleh produsen, ternyata bajunya ada bolong-bolong dan lain sebagainya, dikirim sampai ke Papua ternyata barangnya tidak layak pakai. Akhirnya saya kenalkan, dan teman itu yang saya referensikan bersyukur, dan dia juga bersyukur dapat orderan ya. Singkat cerita di masa dia buat baju sangat banyak, dan akhirnya kan memang kebutuhan akan APD saking banyaknya menurunkan harganya, dan barang juga masih ada. Singkat cerita, dari kebetulan bertemu, nggak ada kebetulan, sudah diatur mungkin sama Tuhan untuk bisa ketemu, dan di akhir masa saya kesulitan untuk dapetin APD lagi, ya karena donasi saya sudah menurun, dia WA saya, "Dok, saya ada mungkin 2 karung baju APD, ini nazar saya. Dokter sudah kenalkan dan lain sebagainya, saya mau berdonasi." Dan dia kasih donasi tersebut, mungkin hampir 90 atau 100 baju hazmat.
kalau dinilai dengan uang harganya mungkin 90-an ribu ya, dulu 250 ribu, turun-turun 90 ribu, kali ini kan lumayan dia berdonasi, dan saya bersyukur bahwa saya dipertemukan oleh orang-orang yang mempermudah gerakan ini, seperti itu ya. Jadi sama juga yang tadi tabung oksigen ini ternyata saya dikenalkan oleh ojol, dan ojol itu bisa membagi kebaikan, membawa tabung oksigen buat teman-teman yang membutuhkan. Tapi memang saya sudah persiapkan, Pak, ini ke tabung oksigen ini untuk COVID ya. Dia kan pakai masker yang kain. Saya kasih masker yang medis beberapa untuk supaya dia takutnya COVID kan masker tabung juga berat ya. Dia bawa masuk ke rumah orang juga hati-hati ya. Jadi saya persiapkan Bapak nanti disinfektan dan lain sebagainya. Ya saya juga kasih alkohol dan lain sebagainya buat dia persiapan. Begitu. Oke, dan 7 tabung oksigen akan disinfektan sebelum dan sesudah penggunaan. Jadi disinfektannya juga dilakukan oleh peminjam, nanti saya juga disinfektan lagi. Jadi double layer untuk menjaga ya. Nah, itu berikutnya data peminjam dan lain sebagainya, penanggung jawabnya siapa, pasiennya siapa, nomor telepon handphone dan telepon rumah. Saya juga perlu cerdik ya untuk bisa mengidentifikasi atau memverifikasi data tersebut. Lalu pinjam tabung oksigennya berapa? Yang 50 cm, 75 cm, 100 cm. Karena kami ada berbagai tipe ya, banyak yang 50 cm, 75 cm, mungkin ada 3, yang 100 cm ada 2. Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu tanda tangan di atas materai. Lalu saksinya siapa? Ini adalah sistem yang saya buat untuk gerakan tabung oksigen ini. Iya, tim inti lu berapa, Dok? Saya ada, nah ini dia, saya mau sharing tim inti sekarang ya. Jadi ini relawan, ini ada, sekarang tim intinya ada 5. Ya, ini ada namanya Dr. Maureen, adik kelas kami, ya dia bersedia menjadi relawan ya, dia pinjam 3 tabung untuk dirinya, dan ternyata dia infokan ke papanya, kebetulan papanya adalah ketua RW di daerah Serpong, akhirnya papanya juga bersedia, akhirnya dia pinjam 3 lagi, jadi 6 tabung dia pinjam, 3 untuk di Jakarta Timur, 3 untuk titik di Serpong. Nah, papanya lagi sharing ke grup RW RT di sana, ada lurah, ada gerakan gini, saya ada 3 tabung dan lain sebagainya. Dan mereka gayung bersambut, oh bagus nih gerakan, ya, karena ada warga yang sesek, susah cari rumah sakit dan lain sebagainya, akhirnya kesulitan untuk dapat perawatan. Nah, akhirnya Pak RW, papanya Dr. Maureen itu, Dr. Maureen ini Pak Sunarwan, akhirnya WA saya, ya akhirnya kita buat grup dan lain sebagainya. Dok, ini ada lagi jejaring lagi, ya. Ada nggak, Dok, pinjam lagi 8 tabung oksigen? Saya bilang, ada. Gila. Jadi, 8 atau berapa? Nah, ini dia, yang ini. Sekarang total jadi berapa tabungnya? Udah makin banyak? 22 tabung sekarang yang ada. 22. Ya. Nah, ini, 22 atau 23, ya. Nah, ini dia jadi pinjam 8, tambah 5 lagi. 3 dibawa oleh anaknya, Pak Sunarwan itu ambil lagi 5, jadi 8 untuk 3 titik ya, 3 titik, 1 titik ada 2, ada yang 3, begitu ya, seperti itu. Jadi ini gerakan ini menggerakkan orang lain lagi, begitu. Itu yang saya juga tidak menyangka bahwa gerakan ini bisa menggerakkan orang untuk berbagi kebaikan tersebut, gitu ya. Dan saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya, lalu harus disinfektan dan lain sebagainya. Sistemnya yang tadi saya buat info pasien juga saya ajarkan. Hampir 2 bulan ya sekarang ya, 1,5 bulan ya yang tabung oksigen ini baru bergulir ya. Gitu. Lalu saya juga blast di WA grup koordinator teman-teman dokter juga, dari gerakan ini menjadikan ada gerakan lagi yang tabung oksigen yang lain, betul ya. Teman-teman Kanisius, alumni Kanisius ada gerakan lagi. Jadi virus COVID-19 menular, gerakan ini juga menular, menginspirasi gerakan yang lain yang serupa di tempat lain, begitu. Seperti itu. Mantap. Nah, ini adalah pasien yang pinjam, ini teman tetangga ya, kan saya juga belas di tetangga, dia ada temannya, mamanya kena COVID di Grogol. Ya, akhirnya saya kasih pinjam yang besar ini, lalu tanda tangan dan lain sebagainya. Dan tabung ini sudah ya menyelamatkan ya, tidak perlu sampai dirawat inap rumah sakit. Walaupun saturasi oksigen ini, minum obat dan dipantau sama dokter yang memang bertanggung jawab di sana, akhirnya bisa menyelamatkan ini contoh 1, begitu ya. Saya bersyukur sekali bahwa, wow ternyata tabung oksigen ini bisa bermanfaat gitu. Ada rasa bersyukur ya, maksudnya
grateful seperti yang kita tadi meditasikan. Nah, ini yang menarik ya. Ini ada malam-malam saya di WA. Hari itu tanggal 2, tunggu ya, saya vaksin kedua. 16 Februari, ini kejadian baru 16 Februari ya. Ya, ini 16 Februari, lihat ya tanggalnya. Ini info kontennya. 16 Februari sore, saya itu divaksin kedua, vaksin COVID-19, ya, Sinovac, di daerah Cilincing. Ya, di puskesmas, saya dapatnya di puskesmas Cilincing yang kedua. Singkat cerita, ya saya merasakan kalau vaksin yang pertama, saya merasakan kipi, kejadian ikutan pakai imunisasi, sakit kepala, badan pegel-pegel, sendi, sakit-sakit, ya selama 2 hari. Ya, di yang vaksin yang kedua juga saya merasakan hal yang sama. Ya, nah, singkat cerita, jam 11 malam ya, setengah 10, setengah 11 malam, itu saya dijapri oleh ibu yang saya tidak kenal. Ya, pinjam tabung oksigen karena anaknya dan mantunya ya kena COVID dan posisi agak sesak ya. Dia COVID-nya udah seminggu lalu tapi sesaknya masih nih ya. Jadi dia kena gejala prolong COVID ya. Lalu singkat cerita saya verifikasi dulu ya, minta KTP dan lain sebagainya ya. Ibu alamatnya di mana, kok tahu gerakan ini dari mana? Dia bilang saya dapat dari WA group. Ya, karena kan WA itu udah berantai-berantai ya. Tapi saya juga perlu berhati-hati. Benar tidak ya? Setelah saya dapat KTP-nya, ternyata dia adalah seorang polwan. Waduh, polisi mah nggak mungkin nggak. Maksudnya bukan pasti nggak berbohong ya. Singkat cerita, jam setengah 11, hampir jam 12, dia datang ke rumah saya, tanda tangan inform konsen, dia kasih tahu bagaimana gejala anaknya dan sebagainya. Udah cepetan Bu, ya. Saya akhirnya pinjamkan 2 tabung karena yang kena 2 orang dalam satu rumah, ya. Dia siapin materai 6.000 tanda tangan, dan saya merefleksikan dari gerakan dari malam ini. Saya diberi kebaikan untuk oleh negara, ya, sudah bisa mendapatkan vaksin suntikan. Ternyata kebaikan ini saya balikan lagi ke negara melalui aparatur negaranya, seorang polisi, untuk membantu, ya, meringankan beban anaknya yang kena COVID-19 melalui tabung oksigen ini. Jadi itu yang saya refleksikan dari ini, ya. Dan saya bilang ini pakai masker kain. Saya bilang enggak, kalau nanti masukin ke rumah anaknya malam-malam ini jangan pakai masker kain Bu, pakai masker medis. Saya bagikan masker medis juga untuk malam itu karena dia tidak bawa masker medis tambahan karena kan langsung harus dibawa malam itu juga ke rumah anaknya di daerah Sunter seperti itu. Ada videonya mungkin? Oh, ada. Sebentar. Saya boleh dibantu. Ya, ini dia. Ini malam-malam, teman-teman ya. Dan betul mobilnya mobil polisi ya, seperti itu. Oh, oke. Di ini juga boleh ditidurin. Ya, ya, saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Ibu Neti dari Sunter ya, untuk anaknya sedang COVID, suami istri, semoga bermanfaat. Segera sembuh dan berkati. Oke, terima kasih Abe. Iya. Jadi, jadi ini adalah gerakan yang saya lakukan untuk membantu teman-teman. Total pasien yang sudah tertolong, terbantu ya, ada 7 pasien untuk gerakan ini selama satu bulan 1 minggu ini, begitu. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya. Oke, ada pertanyaan, silakan kalau misalnya ada teman-teman mau. Nanti saya kasih kontak Dr. John. Kontaknya ke dirimu kan ya, Dok? Ya, boleh. Nanti ada beberapa teman, ada titik. Oh iya, saya mau sharingkan. Relawannya ada di mana saja. 1 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Barat, 1 di Jakarta Utara sebagai penghubung. Kebetulan adalah ketua PSE dari gereja kami bersedia, tapi rumahnya agak kecil sehingga dia menjadi penyambung informasi. Jadi kalau seandainya di daerah Kapuk Tulungagung ada butuh, nanti mereka akan hubungi saya untuk ambil di rumah saya. Tapi nanti, saya kembali. Nanti lalu ada 3 ya? yang di Serpong. Ya, 3 di Serpong. Di Serpong, 1 Jakarta Barat, 1 Jakarta Utara, 1 di Jakarta Timur.
saya masih butuh relawan untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara lagi, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tergerak ya, yang mendengarkan sharing ini dan bersedia ya, karena ya memang saya harus sharing kan ada resiko, tetapi disinfektan dan lain sebagainya tentu saya aja tabung oksigen kembali, ya saya disinfektan berulang kali begitu ya, dan tabungnya saya cuci dan lain sebagainya ya, regulatornya. Nah, jadi kalau memang bersedia untuk bisa menjadi penyambung gerakan ini, saya sangat berterima kasih. Karena di rumah saya aja 1, 2, 3, mungkin ada 7 tabung di rumah saya sekarang. Saya bilang 7 tabung terlalu berlebihan kalau saya sendiri saja. Mungkin saya cukup dengan 3, saya membutuhkan 2 relawan lagi, begitu. Iya. Oke, terima kasih. Teman-teman jika ada yang mau bertanya atau apa, nanti bisa bertanya langsung, silakan. Nah, Dok, berarti nanti dirimu kasih aku kontak-kontaknya yang Jakarta semuanya itu, nanti aku blast ke grup-grup WA aku ya. Boleh, ya. Ya. Jadi soalnya tadi juga ada yang sudah menanyakan dia di Rawamangun atau apa, dia butuh untuk minjam tabung, ya. Oh iya, thank you. Ya, kalau ya sangat bisa ya. Tabung oksigen digunakan suami saya yang 2 minggu lalu meninggal. Saya di Rawamangun. Ya, di Rawamangun itu tim saya ada satu, Dr. Maureen, itu rumahnya di daerah Rawamangun, di daerah Pulau Mas, sangat dekat. Gitu. Oh, ini malah mau meminjamkan ya, wah keren. Oh, ini mau meminjamkan. Oh, oke. Terima kasih. Iya, ingin. Iya dok, saya mau meminjamkan dok. Oh, luar biasa. Terima kasih. Very appreciate ya. Siapa namanya ini? Iya. Vivin saya dok. Iya. Terima kasih. Berarti dirimu juga ada masih is okay ya kalau ada yang mau menyumbang uang juga nggak masalah ya kan Dok ya? Iya, terima kasih. Saya akan rekap transparan begitu. Ya. Nanti kasih juga nomor rekeningnya ke diriku ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Iya. Jadi ini saya sangat percaya sekali sama Dokter Juwani dan ini memang luar biasa sekali. Sama-sama. Bukan saya teman-teman, tetapi Tuhanlah yang hebat ya. Sama-sama pasti kita mau memuji muliakan nama Tuhan melalui gerakan-gerakan ini. Terima kasih. Ya. Sampai waktunya pun untuk sharing dia 3 minggu di booking, nggak nongol-nongol. Nah, memang di sini adalah sebetulnya kesempatan pas waktu di COVID ini adalah kesempatan kita untuk berkarya, untuk membantu orang lain, itu banyak sekali. Apapun profesi kita lihat, kita jeli. Kayak Dokter Juwani pun dengan profesinya, dia benar-benar bisa membantu. Saya juga dengan profesinya, kita membantu di profesi masing-masing. Seperti itu. Ya. Di tengah aja, Mi. Di tengah aja. Apa di belakang nggak bisa? Sudah pegang di orang. Oh, oke. Di ini juga boleh ditidurin. Oh, tapi ini harus posisi begini, Mi. Iya. Malam ini didatangi Bu Neti dari Sunter ya, untuk anaknya sedang COVID, suami istri, semoga bermanfaat. Amin. Oke, segera sembuh, Tuhan berkati.